Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Falah Anodi, Muhammad Zidan Ramadan, dan Sri Wahyuni Sayyidah. Kami akan membahas tentang konsep manusia dalam Islam dan konsep relasi manusia dengan alam, yang mencangkup 6 pembahasan, yaitu 1. Konsep diri manusia Islami. 2. Tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Materi ini akan disampaikan oleh Sri Wahyuni Sayyidah. 3. Karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. 4. Konsep alam menurut Islam. Materi ini akan disampaikan oleh Muhammad Zidan Ramadan. 5. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. 6. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Materi ini akan disampaikan oleh Falah Anodi. 1. Konsep diri manusia Islami. Pengertian manusia Islami. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang akan dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Bertakwa. Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran. Al-Muttaqin yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa. Menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran atau kufur di dalamnya. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Ubay bertanya, "Pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Aku menggulung lengan bajuku dan berusaha melintasinya." Ubay berkata, "Inilah makna takwa, melindungi seseorang dari dosa dalam perjalanan kehidupan yang berbahaya sehingga mampu melewati jalan itu tanpa terkena dosa." Bersyukur. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Tuhan berikan. Karena orang yang selalu bersyukur, niscaya Tuhan akan menambah kenikmatan tersebut. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yaitu dengan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang hanya Dia yang kamu sembah. Bila hati seseorang telah sangat yakin bahwa segala nikmat yang didapatkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mengucapkan alhamdulillah. Mengapa kita bersyukur? Karena bersyukur membuat hidup semakin bahagia. Karena dengan memperhatikan apa yang sudah kita miliki dapat membuat kita merasa lebih positif tentang kehidupan kita yang masuk akal. Ikhlas. Ikhlas adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain. Makna ikhlas secara bahasa. Ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ciri-ciri orang yang ikhlas beramal. 1. Tidak mengharapkan imbalan apapun. 2. Tidak mengharapkan pujian dari siapapun. 3. Tidak ria atas kebaikannya. 4. Ikhtisar dalam menjalankan pekerjaannya. Dan 5. Selalu bersyukur kepada Sang Pencipta. 2. Tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai 2 tugas utama, yaitu Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi hanya kepadanya. 2. Khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, keluarga maupun sekitar.
Karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Ada beberapa cara dalam proses pembentuk karakter pada anak, diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan karakter di sekolah, mengenalkan dan membiasakan hal-hal positif pada anak dalam lingkup keluarga, dan memberikan pengarahan atau pengertian tentang hal-hal positif yang bisa diterapkan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk atau membangun karakter positif pada anak diperlukan upaya terencana dan sungguh-sungguh diterapkan yang dikenal sebagai pendidikan karakter. Ada beberapa proses untuk terjadinya pembentukan, yaitu pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan, atau pembiasaan, pembudayaan, internalisasi menjadi karakter. Dalam agama Islam sendiri, kita sudah memiliki sosok suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sebaik-baiknya akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Hadis riwayat Ahmad. Jadi, apapun profesi kalian, tetaplah harus bisa menjaga dan selalu berpegang pada akhlak yang mulia. Konsep alam menurut Islam. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkan dengan menurunkan air dari langit, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah Anudin Andana Agus. Saya akan menjelaskan poin kelima dan keenam dari materi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Poin kelima, tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Sikap hormat terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Rahmatan lil alamin bukanlah sekedar moto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta, yang mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Prinsip tanggung jawab.
Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah atau penanggung jawab di muka bumi, dan secara ontologis, manusia adalah bagian integral dari alam. Manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta, seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaga dan melestarikannya. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Maka dari itu, melalui tulisan singkat ini, semoga kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus saling menghormati, menjaga, merawat, dan tetap harus melestarikan alam yang ada di lingkungan kita. Lalu kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Salah satu ajaran fundamental dalam Islam adalah kewajiban menjaga dan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Jangan sebaliknya, alam dan lingkungan ini malah menjadi mudarat bagi manusia karena tidak mau memeliharanya dan bahkan salah mengelolanya. Manusia lanjutnya sebagai pemegang amanah mengelola alam semesta, termasuk di dalamnya bumi dan seisinya. Sebagai konsekuensi, alam ini harus dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi manusia dengan prinsip keseimbangan. Jangan sebaiknya justru malah membuat mudarat atau kerusakan bagi manusia. Manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan hasil bumi serta segala sesuatu yang hidup di atasnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang yang telah disediakan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Namun yang perlu diingat adalah manusia juga harus bertanggung jawab dan tetap memeliharanya. Pemanfaatan tersebut bukan berarti bahwa manusia boleh memanfaatkan sekehendak hatinya. Namun perlu pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dalil tentang hal tersebut. Di antaranya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu, dan Dia yang berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.